Lanjut pada soal yang nomor 4, judulnya Pogut. Deskripsi masalah. Ada kebiasaan yang unik di salah satu desa yang terletak di Pamekasan. Kebanyakan masyarakat di sana ketika kerabatnya ada yang meninggal, maka pihak keluarga akan menjaga kuburannya dalam jangka waktu yang beragam. Ada yang 1 minggu dan ada yang sampai 40 hari. Hal itu dilakukan untuk menghindari hal buruk yang akan terjadi pada si mayat. Masyarakat di sana meyakini kalau kuburan itu tidak dijaga, maka mayatnya akan hilang, dicuri oleh makhluk jadi-jadian yang biasa disebut dengan pogut. Dan menurut mereka hal itu memang betul-betul ada dan sudah ada kejadiannya. Cara menjaganya pun beragam. Ada yang hanya duduk, ada yang sambil main game, bahkan ada yang sampai mendirikan tenda di atas kuburannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang bina kuburan yang mana itu dimakruhkan. Ilangkol li khaufi nafsi syarikin. Salah satunya alasannya adalah karena takut ada orang yang ingin jangan meturun ada ngorok. Itu kan zaman dulu orang yang syarik itu pakai nafsu. Dikarenakan ini telah ada maka otomatis sang pencuri mayat itu benar-benar ada. Cuman sekarang itu tidak menggunakan nafsu, menggunakan hal semacam ilmu yang bisa menembus terhadap tanah begitu. Ya, intinya dari motif yang pertama ini, ada tidaknya makhluk sejenis ini sebenarnya ada, cuman bedanya kalau dulu itu langsung orangnya yang menggali, artinya langsung orang ngetipik sengaling ngoro. Dan untuk nikah gaya baru karena modern, langsung keronin kain keluar tipik kan gitu. Didondot majidnya. Intinya dari motif yang pertama ini mengatakan itu bisa dibenarkan adanya karena memang pada zaman dulu itu kuburan itu ada bangun. Ini sebenarnya karena takut pada saya ngicok sedikit. Cuman di dana mana bisa dimiliki langsung orangnya, dan untuk yang ini pakai sejenis ilmu, artinya bisa nembus bumi cukup itu pak keluar tak uning sedikit. Ini motif pertama. Yang kedua mungkin berbeda, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mirip ya, hanya saja saya akan menyebutkan istilahnya. Tapi saya itu untuk mencocokkan asli terhadap deskripsi di sini kayaknya nggak ada. Tapi kalau kiasannya ada. Kalau di masanya Rasulullah itu, ini dalam pembahasan kitab itu dikenal dengan kata-kata nubash. Nubash itu orang yang menggali kuburan yang bertujuan untuk mencuri kain kafan. Tapi ini kiasannya itu dulu ini kan sama membongkar kuburan bertujuan mencuri. Akan tapi di sidang dulu itu pencuriannya terhadap kain kafan. Akan tapi kalau yang sekarang di sini pencuriannya terhadap zatiahnya sang mayit. Ya saya itu mengkias karena dulunya itu nubas dikenalnya ya. Qala al-Mawardiyu an-nubashu huwa alladhi yambushul kubura wa yasriku akfana mawataha. Ya, yang dikatakan dengan bubas di sini yaitu orang yang menggali kuburan dan mencuri kain kafan dari orang-orang yang mati disebut. Ya, kalau dulu redaksinya kayak gini. Mungkin bisa dijadikan pijakan nanti ya. Ya, ini untuk masalah nubas atau pencurian tadi ini sebenarnya sudah ada zaman dahulu. Untuk yang lain mungkin ada tadi dari Miftahul Ulum ya, untuk jawaban yang ketiga. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini sederhana, saya arahkan sebentar. Tidak semua kejadian di masyarakat itu ranahnya hukum, tidak semuanya.
sehingga banyak basul masail. Pertama saya jelaskan di Nurul Khalil dulu saya pernah jadi delegasi membahas tentang pencurian tali pocong. Pertanyaannya bagaimana, adakah khasiat tali pocong menurut kitab salaf? Maka jawabannya tidak ada, karena itu bukan ranahnya hukum. Itu yang pertama. Di SBMP Pamekasan yang kemarin itu ada pertanyaan sampile, makhluk pemakan bayi yang masih dalam kandungan, adakah dalilnya? Kan Wahabi ini kan, menurut kutub salaf, makanya tidak ada. Nah, kasus ini sama, ini bukan ranahnya hukum. Adakah keterangan dalam kitab salaf tentang makhluk yang mencuri mayit? Maka tidak ada. Kecuali kita sepakat bahwa ibarat min sarikin itu disunnahkan untuk mentajsis kubur, alasannya syianatan lil mayit li sarikin. Hanya itu saja. Artinya kalau kita fokus ke dalil makhluk pencuri mayit ini pasti tidak ada. Ini bukan ranahnya hukum. Kecuali kita sederhanakan bahwa ini termasuk syari, meskipun bentuknya itu beda, maka ibaratnya itu cukup. Ini itu. Iya, ini dulu dari apa? Sama Hadir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ibarat yang mana kami tandirkan dengan seseorang yang mati itu gentayangan. Apakah orang yang mati gentayangan itu memang ada atau tidak? Jadi di dalam Qurratul Ain di Fatawil Ismail Zain itu mengatakan bahwasanya orang yang mati yang gentayangan itu tidak ada, gak boleh diyakini, sehingga nanti kalau memang meyakini itu bisa jadi kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulul hurujun syabhus syahsil mayyiti ba'da mautihi. Waqa'a su'al mundu zamani qadimin ma yasmunahu bijirengkong wa tawdihi al-mas'alatu anna man mata min ahlil fujur yahruju min qabrihi al-halqu yasbihu hayawanan du suratin makhufatin ka'ayyahruju min qabri dalikal mayyiti fadahaba ila bulutin nas yahufuhum bisatta anwa'il makhufati yahufuhum bisuratihi wa sautihi wa sakdihi wa ghairu dalik ila angkal. Di sini menjelaskan, yang di atas itu menjelaskan bahwasanya ada yang mengatakan di di kalangan manusia itu sudah fenomenal atau sudah familiar bahwasanya seseorang itu terkadang ada yang menjadi jelengkong dan ada yang tidak, sehingga di sana ada yang meyakini bahwasanya itu memang benar-benar ada. Tapi di dalam Qurratul Ain fatawinya Imam Syekh Ismail itu mengatakan bahwasanya itu tidak ada. Al-jawab wallahul muwaffiq bis-shawab annahu la yanbaghi an yakuna al-insan ayyahdasa kullu ma sami'a fi hadisi kafa bil mar'i kadiban ayyahdasa fi kulli ma sami'a wala yanbaghi an yataqida mithla hadha wa qad jaa asy-syar'u al-hakim bin nahi an mithli hadzal i'tiqadi qala sallallahu alaihi wasallam la adwi wala tayratin wala hamatin wala safrin rawahu al-Bukhari wal Muslim. Intinya dari sampean ini, ada orang mati Ya, keluar dari kuburan menjadi jelangkung. ya. Itu tampilannya kami ke situ. Bahwasanya di soal ini yang menjadi pokok itu bukan si mayit. loh iya, ini kan hanya kabar yang beredar di kalangan masyarakat. Ya. Sama juga di dalam orang yang mati itu juga beredar di kalangan masyarakat bahwasanya yang amalnya jelek ini nanti terkadang ada yang menjadi jelangkung. Itu kan keberadaannya masih belum tahqiq. Ya. Sehingga di dalam fatawi di dalam Qurratul Ain di dalam fatwanya Imam Ismail itu mengatakan bahwasanya itu tidak ada. Oke, dicukupkan ya. Berarti intinya dari jawaban sampean, untuk makhluk jadi-jadian sejenis pokok ini kalau ditakdirkan dengan takbir yang ada di Qurratul Ain itu tidak ada, cuman hanya kabar-kabar gitu ya. Iya. Wah, gitu.
Ini jawaban dari apa? Syona Fadil. Mungkin ada iskalat ya, silakan dari PT Karongan atau Rocky Karongan. Silakan. Saya cuma mau nyumbang ibarat, kalau bisa ditanggapi nanti oleh muharrir atau musyawarah yang lain dalam kitab Fiqhul Islami, hukmu ittihadil harasi lil maqabiri. Al-ghalibu annal maqabirah la tahtaju ila hirasin, lakin law wujidat hajatun ilal hirasati kal khawfi min nafsil kuburi. Kal khawfi min nafsil kuburi. Nih, ini kan masuk ini. Kalau dianggap ada, misalnya dianggap ada, maka hukum menjaga kuburan atau menyuruh orang untuk menjaga kuburan itu hukumnya boleh-boleh saja. Begitu. Kal khawfi min nafsil kuburi wa man la yu'lamu sababu mautihi wa nahwi dzalika. Fayajuzu wad'u harasin 'alaiha lihimayatiha, untuk menjaga si kuburan. Wa ma'rifati man yudfanu fiha. Wallahu a'lam. Ya, ini menjaga dari pencuri kan? Ya, Menjaga dari pencuri. Apakah bisa dimasukkan itu yang pokok tadi? Insya Allah masuk karena di sini umum. Hah? Oh ya, untuk Enggak juga di sini ada kan haufi min nafsil kuburi. Min nafsil kuburi. iya, yang maksudnya iya. Ya. Ini untuk saya pasrahkan untuk muhadir ataupun masyarakat. Sebentar, ya. Jadi memang permasalahan ini kan cukup sederhana, ya. Kalau tanggapan agama ada apa tidak? Ya kalau memang faktanya ada ya sudah, jawab ada, selesai. Karena ini bukan masalah ranah hukum. Kalau ditanyakan bagaimana hukumnya meyakini, nah itu yang perlu dijawab. Ini kan pertanyaannya cuma sebatas bagaimana tanggapan agama, ada apa tidak, itu saja. Contoh sebagaimana la adwa wala diyarata wala sofaro dan seterusnya. Itu kan para ulama mengarahkan, ya, bahasanya la adwa wala diyarata wala sofaro dan seterusnya. Anna hadzal nafya fi hadzal umur laisa nafyan lil wujud li'annaha mawjudatun lakinnahu nafyut taksir. Jadi tanggapan para Rasulullah tentang la adwa, la tiarota, wala sofaro ini bukan masalah menafikan bulan Sofar itu nggak ada bulan Sofar, tapi meyakini gaduhan taksir pada ekonomi masyarakat seumpama itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La adwa, ada nggak di situ napa penyakit yang menjalar kemana-mana? Maka keyakinan kehananah penyakit menular itu yang tidak boleh. Kalau faktanya kita batuk, teman kita ikut batuk, itu maujudun. Yang tidak diperbolehkan adalah i'tiqadu adwal marad ala ghairi. Yang tidak diperbolehkan adalah meyakini menularnya penyakit kepada orang lain dengan at-tasir wa al-marad, dengan meyakinkan yang melampati penularan adalah kehananah penyakit. Inilah an-nafyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadzal hadis. Wa hadzal hadhi arba'ah mawjudatun. Kalau masalah isu ya selalu ada. Bulan Sofar ada, tapi tak rangkum. Yang dilarang Rasulullah adalah meyakini taksirnya. Begitu juga dalam kajian ini ya sama sebagaimana sering terjadi masalah tali pocong dan seterusnya itu. Jadi memang ya tidak semua masalah itu harus kita sikapi dengan kajian agama. Kita sikapi fakta saja lah. Bagaimana tanggapan kenyataan tentang adanya, kan lebih lebih auqo, lebih munasabah dengan kenyataannya. Belum ranah hukum. Lah kalau kajian hukum itu baru masalah agama. Sehingga ya sebagaimana masukan dari sebagian teman, soal yang pertama itu bukan kajian hukum, gak usah banyak-banyak takbirnya, itu cocok lah karena memang ini cuma sekedar tanya, bukan tanya akan hukumnya, tapi tanya ada apa tidak. Ya, contoh sebagaimana dalam tafsir Al-Basit, Imam Tantawi menyampaikan tentang masalah
ya, astronomi yang sampai ke rembulan. Beliau cukup menyamakan, ada nggak kejadian seperti itu, ya. Beliau cukup dengan singkat, sampean yakin juga nggak merusak iman, sampean nggak percaya juga nggak membatalkan iman. Nah, itulah tanggapan apa? Tanggapan sederhana tapi jelas. Ya, kajian ini kalau pertanyaannya masalah ada dan tidak, Neil Armstrong sampai ke rembulan, ini bukan ranah hukum. Nah, itu contoh sederhananya. Sehingga ya, kalau kita hanya sebatas ingin jawaban dari sub A, kalau memang di situ enggan dikuburkan seumpama, jawabannya ini bukan jawaban ranah hukum, ada apa tidak, ya kita jawab ya, sebagaimana kasus para astronom sampai rembulan. Beliau Syekh Tantowi menyampaikan, sampean yakin juga nggak merusak keimanan, sampean ingkar juga nggak merusak keimanan, silahkan kamu percaya. Yang jelas Ibnu Abbas mengatakan rembulan tidak di langit. Itu jawaban beliau Syekh Tantowi tentang masalah astronomi yang mengaku sampai ke rembulan. Nah, sama mungkin kalau kasusnya lain, bagaimana meyakini Neil Armstrong sampai ke rembulan? Ya, itu baru ranah hukum yang terjadi perkhilafan. Ya, dari kami beri masukan demikian sebagai bahan pertimbangan, agar pertanyaan yang pertama itu memang bukan pertanyaan ranah hukum. Sehingga tanya masalah tali hukum apa, tali pocong ada khasiatnya, bagaimana pandangan agama dan seterusnya. Itu contoh. Kalau hukumnya mungkin bisa dicari, tapi kalau sekedar tanggapan agama kami rasa tidak serumit yang kita nalarkan. Demikian mungkin bisa langsung dijawab oleh para mubahisin tentang masalah bagaimana tanggapan agama tentang ada dan tidaknya makhluk sejenis itu. Dan ini kajian ini beda dengan apa masalah jarangkong, karena kajian jarangkong ini ya, kan adanya apa? Adanya si mukhbir itu menceritakan mayatnya berubah wujud, ya, berubah wujud menjadi jarangkong. Nah, sekarang kajian sekarang adalah kajian bukan mayatnya yang berubah, tapi ada isu makhluk yang disebut Pogun, ya, itu ada apa tidak? Dijawab ada, ya silahkan, nggak merusak keimanan. Dijawab nggak ada juga nggak akan merusak keimanan. Mungkin subjek, lah itu baru kajian hukum. Silahkan ya, dari mubahisin ditanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tapi laparnya cuma sari. Kalau bicara praktek memang beda, tapi ini sama. Kasus Pogun ini sama, pencuri mayat dulu sama, pencuri mayat cuma sekarang ini berubah jadi makhluk. Jadi kalau yang dimaksud ya, yang A, kalau yang dimaksud adalah kasus pencurian mayat, maka dalilnya ada. Pernah terjadi? Ya, yang tidak ada dalilnya itu yang jadi makhluk jadi-jadian ini. Nah, untuk ini mungkin kita seperti usulan dari Mustahil tadi, untuk sub A, soal sub A ini kita cukupkan saja. Kita langsung masuk pada, ya maksudnya kita ada, dan sudah dari awal kita sepakati ini ada. Nah, ini dari tadi sudah ada dalilnya ini. Ya, bagaimana? Pogun ini kita statuskan sama dengan kayak sari. Iya. Ya, sepakat untuk mubahisin. Ya ada, ya ada. Tapi seperti ini moderator. Di daerah yang jauh dari tempat saya, Mogut itu seperti ini. Mohon maaf, kami tidak mengisukan isu yang tidak benar, hanya saja saya tidak tahu kebenarannya dari ini. Cuman orang-orang berpikirnya seperti ini. Mogut itu ada dua macam. Pertama, ada sekelompok orang yang kemudian katanya di daerah kami katanya, tapi di daerahnya ini sebenarnya moderator berubah menjadi macan, yang kemudian ketika ada orang mati maka macan itu akan nafsu moro menagi macan palingan moro sehingga ngalak mayit seperti itu. Caranya agar terhindar dari ini, intar kacuru konjena abri daging amit sopajet tak ikalet. Itu yang pertama Mogut. Semisal tak intar pas dijaga, maka imbasnya dan terjadi ini benar-benar terjadi sampai sebedekan deng ikakan deng sampai sobung. Terjadi yang seperti
seperti ini moderator, saya kurang tahu kebenarannya seperti apa. Namun yang seperti ini terjadi, hanya isunya seperti itu. Itu mogok yang pertama. Mogok yang kedua yang seolah-olah dibahas dalam deskripsi ini adalah mogok yang ramai diperbincangkan oleh orang. Seperti apa? Ada orang cak maturana araja pasti dimogot sehingga ngalah mayit sebeda di dalam tanah cak pun pas nyoba di barang kangku diperjualbelikan. Saya rasa semuanya menganggap mogok yang di sini seperti itu. Yang seperti itu apakah ada dalam agama? Tidak ada, moderator. Ada di persepsi kita saja. Di agama mana ada yang seperti itu? Untuk isunya seperti yang diterangkan oleh Mas Wahai itu ada, cuma untuk dalam agama karena bukan ranah agama ya jelas ini tidak ada. Ya, tidak ada, moderator. Kalau kemudian kita bawa ke sehari, nyatanya ketika mogok versi kedua yang kemudian kita bahas, mayit yang ada di dalam itu tidak kemana-mana, moderator. Menurut sumber, informasinya seperti itu. Enggak. Dengan semua kan menurut sumber juga. Nah, langsung ke sumber aja ya. Ini untuk soal yang pertama ini kita cukupkan saja. Jadi apa, moderator? Iya. Ini mendengar cerita tadi gak ada hasilnya. Untuk sub B, yaitu jika benar-benar ada bagaimana hukum menjaga kuburan itu. Mungkin untuk sub B ini kita umumkan saja, artinya mulai sari, entah itu bentuk pokok dan lain sebagainya. Mungkin untuk sub B ya, mungkin ada yang itu silakan. Ya, simple boleh. Oleh Engkel langsung tak ada nama tadi. Oh, Sami saran saya belakang tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sub B yaitu tentang jika benar-benar ada bagaimana hukum menjaga kuburan itu diperbolehkan seperti itu. Takbir yang sudah dibaca tadi oleh ya, silakan. Ya. Silakan dibaca takbirnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmattihadil harsilil maqabir. Al-ghalibu annal maqabir la tahtaju ila hurrasih. Lakin law wujidat hajatun ila al-hirasati kal khawfi min nafsil kubur wa man la yu'lamu sababu mautihi wa nahu dhalik fayajusu wa harsin alaiha lihamayatiha wa ma'rifati man yudfanu fiha nikah. Yaitu takbir yang dibacakan oleh PB At-Taraqi Karungan tentang hukum menjaga kuburan itu diperbolehkan. Mungkin dari Mubahitin ini ada sepakatan, misalkan sepakat saya akan lempar pada Dewan Perumus atau Muharrir. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya kitab apa yang Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Kemudian kalau di sana dikatakan boleh, apakah di sini tidak ada kemungkinan pada bukan hanya hukum boleh, tapi hukum harus atau wajib ya? Karena menjaga kehormatan mayit daripada tidak diambil oleh apapun atau pencuri yang lain, itu kan memang suatu yang harus. Jadi kalau ada yang bukan hanya mengatakan boleh, tapi malah wajib seperti itu dijaga. Karena kalau menggali kuburan itu dalamnya memang harus yang tahrisuhu minas siba ya, harus terjaga dari hewan buas, nggak harus dalam. Jadi dari musyawirin ini apa hanya cukup pada boleh atau ada yang sampai pada taraf wajib seperti itu? Nanti bukannya haram harus ataupun bolehnya, kita lihat tahakkuk apa enggaknya dulu. Kalau memang di situ ada tahakkuk, kalau tahakkuk mau dicuri beneran pada kejongkok, baru nanti. Kalau memang masih khaufu kayak khaufu tadi, maka boleh itu.
Ini dari Al-Hamidi, bahwasanya untuk boleh tidaknya itu tergantung dari kondisi. Tapi kalau memang tidak tahakkuk, maka hanya sebatas boleh-boleh saja seperti itu. Mungkin ada takbirnya itu. Artinya ketika nanti tahakkuk, nah itu. Mausu'ah, mausu'atul fiqhiyah itu. Masalah adanya menggali kuburan serta menutup kuburan dan seterusnya. Ini kan dengan bentuk surah yang beda-beda, karena poin yang dipari adalah yang penting bisa menjaga kehormatan mayit. Sehingga dengan aneka ragam bentuk, ada yang di situ bentuknya ya istilahnya luang landa, ada yang istilahnya cempuren dan seterusnya, dan macam-macam bentuk. Ini hanya sebuah metode saja. Karena apa? Karena masalah bentuk bentuk yang di situ luang landa, ternyata yang saestona itu adalah merupakan bentuk yang paling sae. Ternyata para ulama di situ hanya mengatakan hukumnya sekedar sunnah, karena dengan cara yang lain si penting bisa menjaga kehormatan mayit dari bau yang tidak tercium, dari ancaman binatang buas. Ternyata sepenting itu terjadi, maka dalam hal ini adalah cukup sebagai bentuk bentuk membuat bentuk kuburan. Begitu juga di dalam masalah penjagaan, maka penjagaan ini ya sama sebagaimana dalam bentuk membuat kuburan. Bentuknya silakan macam-macam. Yang penting di situ adalah tidak merusak penghormatan mayit, ya otomatis tetap di situ tidak serta-merta kemudian tidak ada unsur dabno, tidak, tetap harus ada unsur dabno. Walaupun di situ ditaruh di peti tapi nggak ada unsur dabno, atau ditaruh di permukaan tanah, maka maaf, itu belum kategori pelaksanaan dabno. Sekarang kajian tentang masalah menjaga dengan berbagai isu. Maka dalam hal ini masalah tasyidul makbaroh ini hukumnya bagaimana? Maka semuanya mengatakan tasyidu makbaroh tidak ada yang level wajib, kecuali dalam kondisi yang memang tidak ada solusi untuk menjaga raihatul mayyit atau menjaga dari binatang buas kecuali dengan tasyid. Maka dari itu bagaimana halnya dengan masalah menjaga. Maka hukum menjaga ini level wajib memang terkadang terjadi, tapi dari kapranah yang terjadi ini karena faktor tradisi alias ada isu macam-macam. Oleh karena itu kalau hanya sebatas isu macam-macam berarti adanya adanya kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, halusinasi masyarakat ini belum muhakkok. Ketika belum muhakkok, maka dalam hal ini berarti hukum menjaga yang sebatas menjaga, maka dalam hal ini juga tidak ada level kewajiban, kecuali kalau sebagaimana kasus tasyidul makbaroh, karena mungkin tanah di situ tidak bisa menahan mayit, tidak bisa menahan baunya mayit, tidak bisa menahan dari gempuran binatang buas, maka hukum binaul makbaroh sekarang hukumnya lain lagi, menjadi wajib dan seterusnya. Kami rasa untuk masalah menjaga kuburan adalah merupakan hal hukumnya ditafsir ditafsir itu lebih diterima oleh semua semua kalangan, karena memang masalah binaul makbaroh itu tafsirannya memang sampai ke sana. Terkadang pada mulai dalam kondisi tertentu bukan bina tasyid makokoh kuburan itu adalah sekarang tindakan yang harus dilakukan kalau memang itu adalah solusinya. Tapi kalau memang belum tahakkuk, tetap di situ ya sesuai apa adanya. Sehingga sebagaimana masalah menjaga kuburan pun ya kalau ditanya masalah hukumnya, bagaimana hukumnya menjaga kuburan itu, maka hukumnya boleh. Sepakat? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal
apakah cara menjaga kuburan seperti di atas dapat dibenarkan? Yaitu yang di atas ada yang hanya duduk, ada yang sambil main game, bahkan ada yang sambil mendirikan tenda di atas kuburannya. Nah, ini untuk soal sub C. Mungkin dari para musyawirin silakan. Kan contohnya yang di atas ini cuma beragam cara, berarti kita harus butuh beberapa penafsiran gitu ya. Jadi yang kan yang tadi udah di Fatihai kalau menjaga kuburan itu diperbolehkan. Nah, kalau dengan cara main game gimana, gitu kan? Anggap saja main game dulu. Nanti kalau masalah yang berbau ibadah beda lagi, kayak membaca Quran gitu. Soalnya yang ada ini cuma main game. Ya. Ini berangkatnya pertama dari makruhnya memakan di kuburan. Berangkat dari itu, tafsirannya di situ nanti. Wa yukrahul aklu indal maqabiri wa yukrahul aklu indal maqabiri wa dhahiku aidan indaha. Main game ya makulah bil aki abesuan dan suara kepiwan. Ya anna misla hadihi mahallun tibarin wa tadakkuril akhirati wal aklu wa dhahiku munafin lahuma. Jadi yang diperbolehkan cuma yang ya di dalam ya kuburan. Mahalun itibar wa tadakkuril akhirah, kayak baca Al-Quran, dikir di kuburan, itu yang diperbolehkan. Ya kalau selain itu ya makruh, gila-gilaan, ngaganan, pada main game, kiabisuan dan sebagainya. Itu kita bapak takbirnya tuh. Dari Muhammadiyah itu saya nambah saja. Jadi ini kan harus kita lihat praktek yang ada itu jelas ya, ada yang main game, kemudian ada yang bikin tenda. Kalau di Pamekasan itu ngibelencak ini kapan toto pagi ka kuburna pakai genengin nang atas coba nanya sobung lain, beda desa. Padahal yang banyak itu di rumahnya ini sebetulnya. Bahkan maleoning nih kan, karena dalam kasus Pogut nih kan tertib elang ya buat majid nih. Bahkan ada yang lebih parah, kalau di sana itu ibu salon raja pada benar ke orkes positif badan kan. Maka menyikapi hal demikian saya hukumi ini makruh. Makruhnya ada 3 hal. Yang pertama, duduk di atas kuburan biar lengkap, karena ini minim ibarat saya baca saja ya. Wa kuriha julusun alal qabril muhtaram wattika'u alaihi wastinadu ilaihi. Makruh duduk di atas kuburan. Kemudian yang kedua, karena menjaga Pogut ini semalam, ini hukumnya juga makruh. Wa yukrahul mabitu fil makbarati lima fihi minal wahsyati. Kemudian yang ketiga adalah main game. Wa yukrahul aklu indal maqabiri wad dhahku aidan indaha. Li'anna mithla hadhihi mahallu tibarin wa tadakkuril akhirah. Sedangkan wal aklu wad dhahku huwa main game munafin lahuma. Jadi makruh ada 3 sisi. Yang pertama nginep semalam, kedua duduk di atas kuburan, ketiga melakukan hal-hal yang tidak bernilai agamis, yang seharusnya kuburan itu adalah tempat untuk mengingat akhirat. Ternyata kok main game. Untuk menanggapi cara penjagaan tadi, bahwasanya di sini dari Al-Habib juga Miftahul Ulum ini mengatakan hukumnya makruh. Ya, di belakang. Ya silakan. Ini anu itu. Terima kasih kepada Pak Budator yang sangat ganteng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Tuhfatul Miftah diterangkan dimakruhkan ketika seorang tersebut duduk di
atas kuburan. Kemudian dengan fakta yang ada juga ketika orang yang menjaga itu gantian. Ada yang sampai jam 12 kemudian diganti sama yang satunya, dan yang menjaga yang pertama itu tidur. Lah, ibaratnya wa yukrahu an-naumu indal kuburi. Kemudian yang paling parah ini manajemennya. Kenapa? Karena dalam kitab di sini wa yukrahu kullu ma lam yahad minas sunnah, yaitu dimakruhkan mengerjakan sesuatu di samping kuburan itu dengan yang tidak diperintah oleh sunnah, begitu. Karena main game ini tidak diperintah. Terima kasih. Untuk selanjutnya ukiran yang lain dulu. Kalau memang gak ada, kami persilahkan kepada muharrir ataupun musahih untuk soal yang ketiga. Apa cara menjaga kuburan seperti di atas dapat dibenarkan? Untuk caranya dari Al-Hamidi ataupun Miftahul Ulum, dan yang di belakang itu mengatakan hukumnya semua makruh. Ya. Bentar. Emang kan teman-teman kalau main game itu sepakat semuanya dihukumi makruh ya. Soalnya tidak ada bahasa tadakurul akhir di sana. Andaikan pertimbangan ini ya, andaikan kayak tertib sekoni yang kiburu elang apa masih elang dengan cara main game tak bisa tertib gitu. Gimana apakah masih ada pertimbangan kemakruhannya ini? Fokus main game apa fokus saja game? Kenapa? Jadi karena ini fokus main game apa fokus saja game? Ya aja ke dengan cara terkokotan dulu main game gitu loh. Enggak apa bisa masuk pertimbangan atau enggak gitu loh. Di belakangnya tadi, di belakangnya. Ya tadi ya, sampai silakan. Mana kan Nami tadi imam sih Pak? Begini moderator, sahil ini kan dari dua kali. Kemudian seperti ini, dari jawaban tadi yang menjawab makruh itu kan dari ibarahnya itu kan seakan-akan tidak mempertimbangkan pada realita yang ada. Realita yang ada di sini kan untuk menjaganya lidah idororin misal atau lidah nafsin. Dari ibarahnya apakah yang mengatakan makruh julus ataupun yang lain itu lidah idororin atau bagaimana? Ya, jadi seakan-akan makruhnya itu bukan untuk menolak apa atau yang lain seperti tidak ada apa-apa, cuma dijaga. Iya. Dan kalau udah terjawab, kalau menjaganya itu ya, kalau menjaganya tadi kan sudah terjawab, hukumnya boleh. Cuma cara menjaganya itu mainan tadi kan sudah disebutkan dari pihak musafir. Kalau memang ada tuntutan aku kudu jaga perkataan memang karena takut atau nyata akan dicuri misalkan, kalau dianggap kan wajib. Cuma kalau tidak tahakkuk maka sebatas boleh-boleh saja. Jadi dari yang Mubarak tadi, ya silakan. Dari belakang nanti sebentar. Ini kan tadi dari ya, itu dimakruhkan. Menurut kami jika memang itu maslahat agar maslahat terhadap si mayit itu diperbolehkan. Maksudnya maslahat bagaimana? Jika ketika orang yang menjaga main game biar tidak tidur, itu kan maslahat bagi si mayit nantinya, maka diperbolehkan. Coba ini kami bacakan ibaratnya dari Al-Mahdi Al-Minhaj. La yajlisu 'ala al-qabri wa la yattaki'u 'alayhi wa la yuwaqqa'u an yukrahu dhalika illa li hajatin bi an la yasila ila qabri maitatihi illa biwatihi. Qala Fir'aun wa kada yukrahu al-istinadu ilaihi. Yang perlu digarisbawahi ini ya, ayyukrahu dalika illa lihajatin bi'an badi taswir bi'an la yasila ila qabri maitihi illa biwatihi. Ini dari kitab Syarhul Mahdi Al-Minhaj. Enggak, bentar dulu. Artinya dari sampean itu main game itu boleh-boleh saja untuk apa namanya? Jika menjadi maslahat. Nah, jika ada kebutuhan atau menjadi maslahat seperti itu. Umpamanya main game meletak itu
Oke, seperti tadi itu main game misalkan tapi tak fokus kasih aja ke fokus ke game. Insya Allah sampai cukup paham ketika main game nih kan. Oke. Silakan. Ya ini dari metode kita. Ya. Ibarat menginjak buatnya itu tidak buat saya, tapi menginjak. Ya tadinya pikiran kawin buat terus. Buat kuburan, Kalau kita contohnya adalah tidak bisa untuk mencapai apa? Tidak ada jalan lain kecuali dengan hotel. Maka hotel itu boleh. Nah sekarang dalam kasus penjagaan ini main game ini bukan satu-satunya cara. Banyak cara ya. Paling bareng untuk yang dibaca. Ya, saya cukupkan ya untuk subsidi ini. Saya serahkan kepada Muharrir ataupun Musohe tentang apa? Ya, silakan. Itu mic-nya, minta tolong untuk panitia mic-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tanggapan saya sudah disimpulkan tadi sama yang dari sana tadi Tapi karena saya selalu tidak diangkat dari tadi makanya saya komplain. Itu. Ada. Kemudian seperti ini di sini dulu di sini dulu. Seperti ini tambahan ibaroh ya. Di sini dulu. Tambahan ibaroh dari yang di sini tadi dan yang Yatusin juga seperti itu. Artinya untuk masalah yang tadi yang sampai tertib itu kecoh itu kan juga sampai pada tingkatan duroroh dengan tidak tertib sama sekali. Dan jalan caranya seperti apa? Bicara. Soalnya mana dikir berlebih makam dikir kita hitung dong gitu. Sehingga seperti itu harus dipertimbangkan juga. Kalau hanya bahas baru ya memang masuk. Cuma ada illa liduratin ayah aja itu harus dipertimbangkan juga. Karena di sini Musohi juga tadi kalau ini memang tahakkuk nyata adanya ridisa itu ini menjadi keharusan untuk dijaga. Cuma ketika tidak tahakkuk dan tidak ada acara lain selain seperti itu maka berarti menjadi wajib. Ya, intinya dari sampean untuk main game ini misalkan cara-cara seperti itu sah-sah saja asalkan memang nanti ada hajat atau memang takut dicuri beneran seperti itu. Ya. Kemudian seperti ini. Taruh saat ini. Ya. Dan saat itu. Tentang yukrohul julus tadi itu julusnya atau temu langsung dengan tanahnya itu atau duduk di atas semacam lencak bersama curinya itu kan beda hukumnya. Ini dari pihak sahil itu julus yang dimaksud di takbir itu apa memang nyata duduk di atas kuburannya atau seperti yang digambarkan oleh yang dari Miftahul Bicet ini nyampi lencak tujuh tas lencak ke sini kemudian tujuh tas kuburna. Ya. Yes. Ya. 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 Orang meninggal itu sebenarnya konsepnya orang meninggal itu berlakukan sesuai seperti orang hidup. Itu loh kan konsepnya. Jadi apa saja yang kemudian kita lakukan terhadap orang meninggal yang dapat menyebabkan orang mamanya itu bisa menimbulkan keluar terusnya. Semuanya paling murah tuh hidup gitu loh. Kalau bisa itu sudah lewat batas yang dapat sangat mengurangi menggali tanpa ada hajat yang bilang seperti ada bendanya aduan yang berikut itu kan sudah karena bahkan kenapa? Karena ada unsur intimam yang ditanggalkan itu. Intinya proses menjaga itu harus tidak serta-merta mengurangi intimam itu. Ini dari tanggapan selanjutnya bahwasanya intinya untuk penjagaan tadi ini tidak mengurangi dari kehormatan si mayit. Kami serahkan untuk Muharrir ataupun Musohe untuk soal yang ketiga ini untuk jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari ibarat yang dibacakan tentang melakukan hal-hal yang
seperti makan atau duduk di atas kuburan itu tadi kan makruh. Memang kan kita tahu semua ada kaidah fikih yang mengatakan la haramah ma'ad-darurah wa la karahatah ma'al hajat kan, bahwa kalau memang ada kebutuhan, hal yang makruh pun bisa menjadi boleh, bukan makruh. Jadi kalau menurut saya di sini hukumnya makruh melakukan hukum asalnya ya. Jadi melakukan hal-hal seperti main game atau duduk di atas kuburan dengan cara-cara yang berlebihan misalnya tanpa yang dibutuhkan, itu memang makruh hukum asalnya. Ya, jadi rumusannya bagaimana jika benar-benar ada, bagaimana hukum apakah cara menjaga kuburan seperti di atas dapat dibenarkan? Yang menjaganya dibenarkan, cuma caranya harus diperhatikan, jangan sampai melakukan hal-hal yang dimakruhkan, kecuali jika ada hajah. Memang hajah harus nyata juga. Kalau di sini kan seakan-akan satunya mengatakan ini dibutuhkan, di sini tidak. Kalau tidak main game nanti ngantuk, itu kan hajat. Dan satunya kalau main game nanti malah lebih lalai daripada ngantuk. Ya, jadi hukum asalnya kita seperti makruh. Ya, dimakruhkan. Ya, untuk dari pihak muhadzir ini dimakruhkan. Mungkin untuk selanjutnya dari Bapak Musahid untuk lebih memperjelas. Terima kasih atas waktunya. Jadi dalam masalah sukse ya, karena memang dari semua bahisin kelihatannya ibaratnya ini, sehingga lagi nyari-nyari ibarat, saya pun akhirnya nyari-nyari ibarat juga. Namun kajian ini ya, ini kan dengan cara duduk-duduk. Duduk-duduk ini bukan duduk-duduk fil qabri, tapi fil makbaroh. Karena ada istilah al-julus fil qabri, ada istilah al-mabit fil makbaroh. Sehingga ini adalah merupakan satu pembahasan yang beda. Kalau al-julus fil makbaroh atau fil qabri otomatis bisa dimaklumi, yaitu memang ya duduk di atas gundukan kuburan. Tapi kalau al-mabit fil makbaroh ini tidak serta-merta kemudian mabitnya itu digundukan. Dan ternyata mungkin dari yang dikehendaki saya duduk-duduk itu adalah rata-rata bukan fil qabri tapi fil makbaroh, mungkin membuat ada tempat-tempat yang kebetulan kosong. Nah, itulah yang dibuat untuk asimoh. Atau bahkan kalau di sebagian kuburan umum biasanya makalah ada kasebonya dan seterusnya, macam-macam lah. Yang jelas kalau masalah duduk di atas kuburan, kami rasa ini semua ya sudah tahu kalau itu adalah hal dimakruhkan dan seterusnya hukum asalnya. Nah, kemudian dalam istilah mabit dalam hal ini tidak serta-merta harus tidur. Dan para ulama mengomentari mabit ini bukan alal qabri tapi alal fil makbaroh. Sehingga makbaroh dengan qabri merupakan kosakata yang berbeda. Oleh karena itu dalam kajian al-mabit fil makbaroh yang otomatis tidak terbatas pada tidur, mungkin diisi duduk-duduk, diisi main game dan seterusnya, fil makbaroh bukan fil qabri ya. Maka dijelaskan oleh beliau Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab bahwasanya beliau menyampaikan menyampaikan wa amal mabitu fil makbarati, bukan wa amal julus fil qabri. Kalau kajian julus alal qabri selesai, hukumnya makruh aslinya. Adapun kalau wa amal mabitu fil makbarati juga fa makruhatun min ghairi daruratin nassa alaihi asy-Syafi'i wa tafaqa alaihi al-ashab lima dzakarahu al-musannaf. Hal itu bisa dicek dalam halaman 312 juz 5. Sehingga dalam kajian mabit yang otomatis mabit itu isinya macam-macam, nggak harus tidur, imma duduk-duduk, imma main game, imma bahkan baca Quran.
Ternyata para ulama menjelaskan hukumnya adalah makruh. Di dalam muhadzabnya dijelaskan wa yukrahu al-mabitu fil makbarati, bukan fil qabri, fil makbarati lima fiha minal fahsyah, lima fiha minal wahsyah. Beliau Imam Abu Ishaq Fairuz Abadi di dalam kitab muhadzabnya menyampaikan kemakruhan bermalam di makbarah, bukan di atas kuburan. Ini karena tak langkung menjadikan pikiran seseorang itu gelisah dan macam-macam. Oleh karena itu hidup kok dibuat susah pada mulanya, masih banyak tempat tidur, mungkin gak di rumah, bisa dilanggar di masjid dan seterusnya, tidur di kuburan. Tapi bahasanya mabit ini umum, imma maca Quran di kuburan, wa imma jujuan di kuburan, wa imma asemoh di kuburan. Inilah contoh al-mabit bil makbarah, sebagaimana kajian mabit di Musdalifah kan gak harus tidur, itu kajiannya. Dan dalam itu dalam majmu'nya ternyata beliau Imam Nawawi menyampaikan bahwa hukum kemakruhan al-mabit bil makbarah kalau min ghairi daruratin nassa alaihi as-Syafi'i wattafaqa alaihi al-ashab lima dzakarahul musannaf. Sehingga melihat dari kejadian yang ada, kita husnudzon, duduk-duduknya bukan di atas kuburan tapi fil makbarah. Masa dari sebagian kita ada yang ridha, kemudian senanya sendiri tidak menghormati kuburan tetangga kita, kan rata-rata kita semua menghormati. Sehingga kita husnudzon dari sa'il, duduk-duduk ya kita arahkan duduk-duduk di makbarah, bukan duduk-duduk di kuburan, tapi bukan duduk di kubri, tapi duduk di makbarah. Main gamenya juga kita arahkan bukan main game al kubri, tapi kita arahkan main game fil makbarah. Maka bagaimana? Maka dalam hal ini hukum aslinya adalah makruh. Cukup dengan bahasa al-mabit. Mabit itu umum, bahkan di Musdalifah at-taraddud fil Musdalifah yakfi alaihi hukmul mabit. Sepakat? Al-Fatihah.